Laga timnas kontra timnas Korea Selatan U17 menjadi sorotan di media sosial. Emil Audero langsung sambut laga debutnya bersama tim Merah Putih di GBK pada Juni mendatang. Laga persahabatan tim Merah Putih kontra timnas Belanda kini akhirnya direspon serius oleh pihak KNVB untuk digelar di Jakarta. Terus ramai soal media Vietnam yang tantang timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Oliver Romeni langsung kejutkan Asia setelah resmi bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Media besar asal Belanda kini akhirnya bocorkan Tristan Guelger untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penjaga gawang timnas Indonesia yaitu Emil Audero kini merasa yakin bahwa dirinya bisa segera mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Ya, sejak mendapatkan status sebagai WNI pada pertengahan bulan Maret yang lalu, ia memang tidak langsung bisa mengukir penampilan pertamanya bersama timnas Indonesia, di mana ia harus bersaing ketat dengan Martin Paes yang sulit digusur di 8 pertandingan terakhir tim Merah Putih. Akhirnya Emil Audero pun harus puas dengan menjadi penghangat bangku cadangan baik ketika skuad Garuda melawan timnas Australia dan juga timnas Bahrain. Namun saat ini kiper kelahiran Mataram itu merasa yakin apabila pelatih timnas Indonesia akan segera memberikan kesempatan debut di pertandingan berikutnya, di mana momen debut ini diyakini oleh Emil Audero akan datang ketika berduel melawan timnas Cina pada 5 Juni 2025. Pasalnya dalam masa yang bersamaan Martin Paes harus menjalani sanksi larangan bermain akibat kartu kuning. Saya tidak bermain saat pemanggilan pertama, tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada tanggal 5 Juni di Cina karena penjaga gawang lainnya sedang diskor, ujar Emil Audero. Ya, Emil Audero memang menjadi salah satu pemain di DSP yang tidak dimainkan, di mana Patrick Clifford lebih mempercayakan Martin Paes di bawah mister gawang tim Merah Putih. Bukan mengucilkan kualitas Emil Audero, akan tetapi Martin Paes dipilih karena chemistry yang sudah terbangun dengan skuad Garuda, sebab Emil Audero belum lama ini yang menjadi WNI. Selain itu, Martin Paes juga selalu menjadi andalan sejak mendapatkan paspor Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu sudah menorehkan 3 clean sheet dari 8 pertandingan bersama skuad Garuda. Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda kini akhirnya merespons soal laga persahabatan tim Merah Putih kontra timnas Belanda, di mana ia menyebutkan bahwa rencana pertandingan persahabatan ini tampaknya akan sulit terjadi. Hal itu karena pertimbangan beberapa hal, termasuk karena kalender pertandingan yang padat. Apalagi timnas Belanda sendiri juga akan melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Kemudian lamanya waktu perjalanan dari Belanda ke Indonesia serta perbedaan kekuatan kedua tim yang sedikit timpang. Hal tersebut dijelaskan oleh Sekjen KNVB dalam wawancaranya baru-baru ini, di mana ia mengatakan bahwa jajaran pelatih timnas Belanda sudah punya pendapat tentang wacana pertandingan tersebut, namun mereka juga mempertimbangkan dari sudut pandang olahraga. Jajaran pelatih tim nasional juga punya pendapat tentang ini. Tentu saja mereka mempertimbangkan dari sudut pandang olahraga, kata Sekjen KNVB. Ya, lebih lanjut ia juga mengakui bahwa dirinya telah membahas hal tersebut dengan Direktur Sepak Bola KNVB. Namun menurutnya hal itu akan sulit digelar dalam jangka pendek. Kami sudah membahas masalah ini dengan Direktur Sepak Bola. Ini akan sulit dilakukan dalam jangka pendek. Namun akan sangat bagus jika kami bisa menggelarnya suatu hari nanti, tuturnya menjelaskan. Ya, tentunya banyak yang berharap bahwa PSSI bisa menggelar laga persahabatan antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda senior ini. Apalagi di timnas Belanda sendiri diperkuat oleh Tijani Renders yang juga merupakan kakak dari Eliano Renders. Ya, meskipun laga ini belum bisa digelar dalam waktu dekat, akan tetapi banyak yang berharap di suatu hari nanti laga ini bisa digelar lagi. Media Belanda yaitu Voetbal Premier mengatakan bahwa Tristan Guelger akan merapat ke timnas Indonesia, di mana ia menyebutkan bahwa PSSI telah melakukan kontak dengan sang pemain untuk menjalani proses menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Mendapati kabar tersebut, PSSI pun angkat bicara, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tidak bisa memilih pemain mana yang ingin diproses karena bersifat resmi. Ya, Tristan Guelger digadang-gadang akan menjadi pemain berikutnya yang akan diproses oleh PSSI, di mana kabar tersebut menyusul isu Milano Jonathan yang akan merapat ke timnas Indonesia setelah ayahnya melakukan
melakukan prosesi mu'alaf. Federasi Sepak Bola Indonesia sekarang telah menghubungi Tristan Wager. Negara Asia itu berharap untuk meyakinkan Al-Jassiat yang dipinjamkan ke Pezuole musim ini untuk bergabung dengan Patrick Kluivert, bunyi keterangan unggahan Football Premier dalam Instagramnya. Ya, seperti diketahui sebelumnya dikabarkan bahwa Milano Jonathan akan memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina dan juga Jepang, di mana kehadirannya diharapkan bisa mengisi kekosongan posisi yang akan ditinggalkan oleh Marcelino. Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin diproses karena bersifat resmi. Saya tidak bisa berkomentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa berkomentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial, kata Erick Thohir. Ya, kabar tersebut juga dijelaskan oleh anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga, di mana ia menyatakan bahwa saat ini belum ada proses yang ditempuh untuk pemain diaspora selanjutnya. Media Vietnam yaitu Soha VN kini menantang timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya di saat berlaga di Piala AFF 2026, di mana mereka menilai bahwa jika Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain keturunan seperti Romeni, Emil Audero, Dan James dan juga Joey Pelupessy, maka skuad Garuda akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Vietnam. Dalam artikelnya, Soal menyoroti potensi kekuatan timnas Indonesia jika para pemain keturunan tersebut benar-benar bergabung. Dari segi usia, oleh Romeni, Emil Audero, Dan James dan juga Joey Pelupessy sudah berusia di atas 23 tahun, sebab tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian, tulis Soha VN. Jika Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, lanjut media tersebut. Ya, Piala AFF selama ini dianggap sebagai ajang di mana Indonesia dan Vietnam selalu menjadi favorit juara. Jika Indonesia benar-benar menurunkan skuad terbaiknya, maka peluang untuk meraih trofi pertama di ajang ini semakin terbuka lebar. Namun keputusan untuk menurunkan skuad terbaik tentu tergantung strategi Patrick Kluivert. Hal itu terutama jika Piala AFF tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Ya, timnas Vietnam sendiri dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dan sering menjadi rival berat timnas Indonesia. Pernyataan media tersebut menunjukkan bahwa mereka mulai mewaspadai kekuatan tim Merah Putih jika benar-benar tampil dengan pemain terbaik. Ya, pertanyaannya, akankah tim Merah Putih akan menerima tantangan ini dan menurunkan skuad terbaiknya? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Striker timnas Indonesia yaitu Al Romeni kini mendapatkan penghargaan dari AFC, di mana ia memenangkan nominasi gol terbaik di matchday ke-7 dan ke-8 di laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui Romeni mencetak 2 gol di saat melawan timnas Australia dan juga timnas Bahrain. Lalu gol Romeni ke gawang timnas Bahrain di Stadion GBK terpilih sebagai gol terbaik melalui jejak pendapat yang dilakukan oleh AFC, di mana ia mengungguli persaingan dengan 11 pemain lainnya. Romeni sendiri mendapatkan poin 7,6%, meninggalkan Mehdi Taremi dari timnas Iran yang mendapatkan 23%. Ya, sementara itu Romeni membobol gawang timnas Bahrain itu lewat skema yang apik, di mana ia memanfaatkan asis dari Marcelino, kemudian dengan mudah ia mencetak gol ke gawang sang lawan. Gol pemain Indonesia oleh Romeni ke gawang Bahrain terpilih sebagai gol terbaik matchday ke-7 dan ke-8 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berada di posisi keempat grup C setelah menang 1-0 atas timnas Bahrain dengan gol kemenangan oleh Romeni. Ya, Romeni total mengukir 2 gol dari 2 penampilannya bagi tim Merah Putih. Ia akan kembali menjadi andalan di timnas Indonesia untuk 2 laga terakhir di laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Cina dan timnas Jepang pada Juni mendatang.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.